Salam guru penggerak. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi yang disusun oleh saya sendiri, Murni Lilik Megawati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Blitar. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi ialah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan, literasi, dan lain-lain. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang pertama ialah menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik baik kognitif dan non-kognitif berdasarkan 3 aspek yaitu kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang ketiga yaitu dengan menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang keempat dengan mengimplementasikan RPP berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir yaitu dengan melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Lalu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Yang pertama ialah kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid dalam mempelajari materi konsep atau keterampilan baru. Selanjutnya ialah minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Yang terakhir ialah profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda antara satu anak dengan anak yang lain. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien bergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal. Guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat yaitu yang pertama ialah diferensiasi konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan, kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan kadar kurikulum. Yang kedua yaitu diferensiasi proses. Dalam diferensiasi proses, guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam, sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Diferensiasi proses berupa kegiatan yang memungkinkan murid untuk berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Yang terakhir ialah diferensiasi produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati.
Diferensiasi produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid dari hasil latihan penerapan dan pengembangan tentang apa yang telah dipelajari. Lalu selanjutnya, bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Keterkaitan modul 1.1 dengan modul 2.1 yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya ialah keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi yang memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga ialah keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi pun dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Dan yang terakhir ialah keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih, salam, dan bahagia selalu Bapak Ibu.